baca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa billahi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selawat dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina apa selawat kita abdani wa nuril amrani wa dikaiha cukup ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, hari ini insya Allah ya kita masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 5 ya. Oke. Tema 5 cuaca tema 3 ya. Pembelajaran 5 dan 6. Ya. Yang ada buku boleh silakan dibuka ya. Halaman berapa? Halaman 155. Halaman 155. Ya, silakan dibuka halaman 155 ya. 155. Ya, yang punya buku. Udah cak pernah di jalan. Ya, oke, nggak apa-apa ya. Yang nggak ada buku bisa silakan lihat slide-nya. Oke ya. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1.800 Bu. Oke ya. Kafi, coba Kafi ya. Kafi enggak usah dicoret-coret ya. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama kita menyusun hasil percakapan. Kemudian yang kedua mempelajari berbagai tarian Nusantara yang ada di Indonesia ya. Kemudian yang ketiga menuliskan sikap saling tolong menolong. Yang keempat menyelesaikan soal hitungan pecahan.
Dan yang kelima adalah menuliskan makna kata yang berkaitan dengan cuaca. Baik, nah sekarang kita masuk ke pembelajaran ya. Sepulang sekolah, Siti menonton berita di televisi. Nah, pembawa acara menyampaikan perakiraan cuaca hari ini. Cuaca di daerah Siti diperkirakan hujan. Awalnya Siti berencana bermain sepeda bersama Lani. Tetapi setelah mendengar perkiraan cuaca di televisi, Siti mengurungkan niatnya. Ia akan menelpon Lani untuk membatalkan rencana mereka. Nah, sekarang kita akan menyimak percakapan ya yang dilakukan oleh Siti dan Lani ya. Nah, sekarang Bapak minta tolong kita sama-sama menjawab percakapan ini ya. Kita akan melengkapi kalimat percakapan antara Siti dan Lani yang tidak diisi ya. Nah, sekarang ada pilihan jawabannya. Naf'an, coba. Oke ya. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat dialog Siti ya, percakapan Siti dan Lani. Dan sama-sama Bapak minta tolong kita simak percakapannya. Kemudian nanti kita akan menjawab percakapan itu, ya. Nah, kira-kira kita bisa nggak? Nah, jawaban dari percakapan ini coba perhatikan. Ini ada perakiraan, kemudian ada mendung, berawan, sepeda, batalkan, esok, hujan dan cerah. Nah, ini merupakan jawaban dari percakapan nanti. Nanti kita akan menjawab percakapan ini. Ya, coba ya, Bapak bacakan ya. Siti ya, Siti membaca. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Lani? Halo. Iya, ini Lani. Siapakah ini? Hai Lani, ini Siti. Hai Siti, ada apa? Lani, aku baru saja menonton. Nonton apa ini? Kita jawab sama-sama ya. Tentang Ya. perakiraan. Ya, oke ya. Nah, jawabannya ada di sini ya. Semuanya ya. Nah, Lani, aku baru saja menonton ya, perakiraan ya. Coba kita buka. Nggak mau dia. Kita dulu ya. Ya, ini ya. Lani, aku baru saja menonton perakiraan ya. Aduh, slide-nya nggak mau. Ya, ini ya, perakiraan cuaca. Nah, kemudian diperkirakan sore ini akan apa kira-kira? Hujan atau apa? Hujan. Oke. Akan mendung, ya. Akan mendung dan Hujan. iya, dan hujan ya. Salah ini. Sore ini akan, coba kita lihat dulu ya. Oh iya, wah, padahal kita berencana akan main Sepeda. ya, sepeda ya, keliling kompleks sore ini. Nah, kata Siti, iya, sepertinya kita apa? Kita akan Batalkan. Ya, kita batalkan saja ya. Batalkan saja rencana kali ini. Mungkin bisa kita lakukan
Esok. Esok ya. Kita lakukan esok. Ya, atau lain waktu. Karena, nah ini baru jawabannya yang kata kalian tadi ya. Aku khawatir setelah mendung akan turun Hujan. ya, baru turun hujan ya. Nah, jadi yang tadi isinya berawan dan mendung ya. Jadi kalau kita berawan dan mendung itu nanti akan hujan, akan turun hujan kata Siti ya. Baiklah Siti, tidak apa-apa, kita lakukan lain waktu saat cuaca Cerah. ya, cuaca cerah ya. Oke. Nah, oke lah nih, sampai jumpa besok di sekolah. Sampai jumpa. Nah, itu bagaimana kita menjawab percakapan ya. Bagaimana kita menjawab percakapan ya. Ya, kita menjawab percakapan yang tadinya tidak ada jawabannya, tetapi kita harus bisa menyesuaikan jawabannya ya. Nah, kita lihat bahwa perubahan cuaca itu dapat terjadi di setiap saat. Terkadang kita sudah merencanakan sesuatu, akan tetapi mungkin tidak dapat kita lakukan. Hal ini kenapa? Karena disebabkan cuaca yang tidak mendukung ya. Nah, pernahkah kalian mengalami hal yang sama seperti Siti dan Lani tadi? Pernah nggak? Pernah, Pak. Pernah ya? Ya. Sebelumnya kita merencanakan sesuatu, tapi tiba-tiba karena cuacanya hujan kita batal ya untuk bermain begitu. Pernah ya kalian mengalami seperti Siti dan Lani? Pernah, Pak. Ya, saat upacara juga gitu ya. Kadang kita melihat pernah kita dulu ya. Pernah nggak kita? Pernah nggak? Hujan ya. Saat upacara sedang berlangsung, tiba-tiba turun hujan begitu, ya. Nah, Siti membatalkan rencana bersepeda bersama Lani. Ia menggantinya dengan membaca buku yang baru dibeli oleh ayahnya. Selain hobi membaca, ternyata siapa yang di sini hobinya membaca? Ada nggak? Yang hobi membaca? Ada nggak yang hobi membaca? Saya, Pak. Ya. Kalau kita membaca ini, insya Allah ilmu kita semakin bertambah ya, semakin banyak. Nah, ternyata Siti selain hobi membaca, ia juga menari, suka menari, hobinya. Siapa yang suka menari di sini? Nafan ya? Enggak, Pak. Oh, enggak ya, Aal. Enggak ya? Enggak loh, Pak. Oh, enggak ya. Ya, kalau yang boy enggak ada yang suka menari ya. Siapa tahu nanti ada yang suka menari ya. Oke, ya. Ayah menghadiahi Siti sebuah buku. Buku itu bercerita tentang tarian. Nah, ternyata tarian tradisional di Indonesia banyak sekali ya. Ya, kita akan melihat tarian apa saja yang ada di Indonesia. Oke. Ya. Nah, sekarang ini tari apa ini? Tari Rato Jaro. Tari apa? Tari Ratu. Tari Rato Jaro. Ya, Tari Ratu Jaro. Ada yang tahu nggak Tari Ratu Jaro ini dari mana? Enggak. Enggak ya. Enggak. Tari Ratu Jaro ini, Ratu ya, Ratu Jaro ini dari Aceh. Ya. Dari Aceh. Oke. Sekarang kita lihat ini tari apa nih? Tari Tortor. Tari Tortor. Tortor ini dari mana? Tari Tortor. Ada yang tahu? Tari Tortor ini dari Sumatera Utara ya. Yang sering biasanya ini dari Tapanuli ya, Sumatera Utara. Ya, tari Tortor. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin ini. Siapa yang tahu nih? Tari apa? Tari piring. Tari piring. Tari piring. Tari piring. Tari piring ini dari mana? Dari Sumatera Barat. Iya, Padang ya, Padang Sumatera Barat. Betul ya.
Oke. Pada. Nah, sekarang ini tari apa nih? Serimpi. 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 Tari serimpi Serimpi. ini dari mana? Serimpi. Ada yang tahu nggak? India. Serimpi. Tahu, Ya, Pak. tangannya agak lentik ya tari serimpi ini ya. Nah, begitu ya. Oke, tari serimpi ini dari Jawa Tengah ya. Dari Jawa Tengah, tari serimpi ya. Kemudian ini tari apa nih? Balen dadas. Bagas. Tari balen dadas ini keren juga ya. Kayaknya pakai daun pisang itu ya. Dari Papua ada tuh, Pak. Tari balen dadas ini dari Kalimantan. Kalimantan Tengah ya. Sama orang Papua, Pak. Iya, kayak orang Papua. Papua lain lagi ya tariannya ya. Nah, sekarang, nah ini tari apa nih? Tari reok. Reok dari mana? Reok. Dari mana? Sering nggak kalian dengar? Oh, tari reok, tari reok. Bapak sering dengar tari reok ini. Dari mana? Siapa yang tahu yuk? Nah, tari reok ini dari Jawa Timur ya. Dari Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Sambil nulis ya. Sambil ditulis nggak apa-apa ya. Biar kita tahu ya. Oh, tari piring dari Padang, Sumatera Barat. Kemudian serimpi Jawa Tengah. Tari reok Jawa Timur ya. Sambil ditulis. Jadi kita tahu dari mana ya. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, ini gaya lebih ke Melayu sedikit ya. Ini tari apa nih? Tari lenso. Ya, tari lenso ini dari mana? Hah? Tari lenso dari Sulawesi. Sulawesi Utara. Ya, dari Sulawesi ya. Nah, ini dia. Tari apa nih? Dari pendet. Tari pendet. Ya, pendet. Tari pendet ini dari mana? Yang matanya sering. Iya, matanya sering begini-begini. Wah, begitu. Nah, tari apa tuh? Dari mana tuh? Tari pendet nih. Tari pendet ini dari Bali ya. Oke ya. Bali. Ya, dari Bali. Jadi minimal kalian tahu tentang tarian ya yang ada di Indonesia. Nah, tarian ini sangat beragam. Kalian boleh yang suka menari ya, boleh mempelajarinya ya. Tidak selalu harus sesuai dengan daerah asal kita. Boleh juga dari berbagai daerah. Nah, itu adalah contoh tarian yang ada di Indonesia. Dan di kita, di Bangka, ya, Bangka Belitung, tariannya banyak ya. Siapa yang tahu di Bangka ini tarian apa? Tarian apa sih kalau di Bangka? Khusus daerah kita ya, dari Bangka. Tarian dari Bangka ini pun banyak ragamnya ya. Ada tari ini, tari itu ya. Salah satunya tari campak. Tari campak. Tari campak. Ya, tari campak itu dari Bangka ya. Jadi banyak sekali tarian ya yang ada di Indonesia ini ya, di daerah kita. Nah, sekarang kita akan melihat penggalangan bantuan ya yang dilakukan oleh Siti. Nanti Bapak minta ya, kalau seandainya misalkan materi kita belum habis ya, materi kita belum habis, kemudian Zoom kita sudah berhenti, silakan nanti masuk kembali ya. Siapa tahu materinya belum habis. Oke. Ya. Oke ya. Oke.
Siapa yang bisa bantu Tinggal Bapak 9 menit. untuk membaca? Saya, Pak. Ya, silakan. Bantu Bapak membaca ini. Silakan. Siapa tadi? Razin ya? Zin, baca Zin. Bukan, Pak. Nah, siapa tuh? Apa yang tadi tuh? Siapa yang membaca? Yuk, bantu Bapak yuk. Muammar aja ya, Muammar. Yuk, silakan baca nih, yang di slide Bapak nih. Penggalangan bantuan. Mana suaranya, Mar? Ya, silakan baca. Mama baca. Al ya. Yuk, Al, bantu Al, baca Al. Penggalangan bantuan Penggalangan untuk ya, pengungsian penggalangan. Gunung Agung sudah terkumpul. Hari ini barang-barang bantuan akan dimasukkan dalam kardus-kardus Udin. Mengajak teman-teman mengepak barang-barang tersebut akan dititipkan melalui Dayu. Mereka akan mengunjungi keluarga di Bali. Ayo kita bantu Udin dan teman-teman memilih barang, kumpulkan barang sesuai jenis baju-baju. Dikumpulkan dalam satu kardus, buku-buku juga dalam satu kardus, selimut dalam satu kardus, begitu juga barang-barang lainnya. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, ternyata kita lihat Udin dan teman-temannya ya melakukan penggalangan bantuan untuk pengungsi Gunung Agung kemarin ya. Nah, sekarang kita akan melihat macet ya. Kita dulu. Oke, sambil menunggu ya, Bapak lihat dulu ya. Nah, ini ya. Oke, baik ya. Nah, karena macet kursornya kenapa nih? Coba Bapak lihat dulu sebentar. Nah, ini ya. Ya, sekarang karena Udin ya membantu melakukan penggalangan dana, kemudian baju, selimut, buku-buku dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana
Menolong sesama itu merupakan perbuatan yang mulia ya. Jadi mereka menolong, untuk menolong ini jadi kita tidak boleh pilih-pilih. Banyak sekali kita melihat bencana ya yang ada di daerah kita. Nggak apa-apa, kita saling tolong menolong ya. Karena apapun latar belakang suku dan daerah, perbedaan warna kulit bahkan agama, jadi kita tidak melihat itu ya. Kita wajib tolong menolong. Apalagi sesama teman kita ya yang tertimpa musibah misalkan, nah kita wajib untuk membantu mereka, menolong mereka. Nah ini yang dilakukan oleh Udin dan teman-temannya. Mereka mendapat kabar tentang pengungsi Gunung Agung, jadi mereka segera bergerak menghimpun bantuan ya. Sama halnya dengan kita. Ketika kita melihat misalkan terjadinya gempa yang ada di Indonesia ini, di daerah apa kemarin, misalnya kita langsung bergerak. Nah, itu salah satu wujud kita membantu sesama, tolong menolong ya. Karena perbuatan tolong menolong ini merupakan perbuatan yang terpuji ya. Karena di dalam Al-Quran juga itu sudah menjelaskan bahwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan. Jadi kalau sifatnya kebaikan kita wajib untuk tolong menolong ya. Kepada siapa saja. Pak Ijal. Ya. Kok keluar Zoom terus? Keluar. Belum, masuk aja. Sebentar lagi ya. Nanti sebentar lagi waktunya habis. Nanti kalian bisa masuk lagi ya. Kalau waktunya habis ya. Karena 2 menit lagi ini waktunya habis. Nanti kalian bisa masuk kembali ya. Masuk ke linknya. Ya. Karena kita bicara tentang tolong menolong, jadi yang dilakukan Udin dan teman-temannya ini merupakan perbuatan yang terpuji. Jadi kita tolong menolong dalam kebaikan. Dan janganlah kita tolong menolong dalam hal keburukan. Ya. Itu sudah jelas di dalam Al-Quran. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apakah kalian pernah menunjukkan sikap tolong menolong? Pernah nggak? Ada nggak pengalaman pribadi kalian ketika teman ditimpa musibah, kalian tolong menolong kepada mereka? Pernah nggak kalian lakukan? Siapa yang pernah? Pernah Pak. Pernah ya, Aal ya? Aal kapan yang menolong? Menolong siapa, Aal? Bisa diceritakan? Bencana banjir kalau Pak. Bencana banjir. Oh iya ya. Bencana banjir di mana? Pernah menolong ya, Aal ya? Pernah. Dalam bentuk apa menolongnya? Bantuan atau ikut mencari korban banjir misalnya, ya? Bantuan Pak. Bantuan ya? Bantuan berupa apa? Baju. Baju ya. Nah, ya. Oke ya. Begitu. Ya. Siapa lagi yang pernah menolong? Selain korban banjir. Mungkin ada temannya yang jatuh naik sepeda misalkan. Pak, saya pernah nolong, Pak. Siapa yang pernah? Bapak mau lihat, pernah nggak kita melakukan sikap tolong menolong kepada sesama? Ada nggak? Wah. Hah? Tidak. Ada ya, Abi ya? Pernah ya? Pernah nggak Abi tolong Siapa, Pi? Kita lanjut kemana tadi? Tentang apa? Tolong udah lupa. Ya. Tolong menolong. Bantuan. Ya, bantuan ya. Tolong. Korban bencana. Tolong menolong.
loloskan has. Ya, ini ya. Oke, ini yang dilakukan oleh Udin dan teman-temannya ya dalam membantu korban bencana yang terjadi di Gunung Agung. Ini ada nggak slide-nya di depan layar? Ada nggak? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Oke, ya. Kok di Bapak nggak ada? Ya, nah sekarang begini ya. Coba kita lihat halaman berikutnya. Nah, kalau kalian pernah melakukan tolong-menolong, mungkin sesama teman kalian atau sesama keluarga begitu ya. Nah, sekarang Bapak minta nanti ya kalian bisa menuliskan sikap menolong yang pernah kalian lakukan. Kemudian boleh kalian ceritakan nantinya ya. Di lain waktu nanti misalnya contohnya begini. Ini ada pertanyaannya, siapa yang kamu tolong? Ada Pak, tetangga dekat rumah. Misalnya tetangga di sebelah rumah ya. Nah, kapan kamu melakukannya? Kamu tulis, oh 2 hari yang lalu Pak. Nah, apa yang kamu lakukan menolongnya? Ternyata teman kalian tadi mengembalikan kucingnya yang telah hilang 2 hari. Nah, begitu ya. Terus apa yang kamu lakukan? Yang dilakukan. Salah satu contohnya ya. Contoh dari teman kalian, misalkan ada yang membantu atau menolong ya. Nah, sekarang tugas silakan kalian buat ya. Ada misalnya ada 5 baru-baru ini ya, ada nggak? Siapa yang kalian tolong, kemudian kapan kalian melakukannya, atau setahun yang lalu, misalnya korban banjir ya, boleh kalian tulis ya. Nah, apa yang 4 tahun yang lalu yang Pak. Kalau masih ingat 1 minggu yang lalu, misalnya kemarin, misalnya ya. Nah, nanti kalian buat ini ya, oke? Iya, Pak. Ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan ya. Pecahan. Bapak yakin dan percaya bahwa untuk penjumlahan pecahan dengan berpenyebut sama kalian sudah bisa semua ya. Ya. Udah ya. Yang penting kalau penyebutnya sama, tinggal kalian jumlahkan aja ya. Misalnya contoh nih, nomor 1 ya. Coba Asila, kita pengen lihat Asila. Coba Asila dibaca Asila. Membawa melon untuk bekal di jalan. Melon dipotong menjadi 8 bagian dan makan 8 bagian melon. Berapa jumlah melon yang telah dimakan ayah dan Dayu? Nah, caranya gimana Asila? Kita tulis apa? Bagian melon. Melonnya kita tulis ya, berarti penyebutnya kita tulis 8 ya. Ya, 8. Kemudian berapa? Oke, suara. Ya, Dayu makannya 2, berarti kita tulis 2. Nah, berapa bagian? Dari berapa bagian? 8 ya. Ya, jadi kita tulis 2/8 ditambah, ditanya karena jumlah ya. Kalau dia ditanya jumlah berarti kita tambah ya. Ditambah dengan ayah. Ayah makan berapa bagian? 3. 3, kita tulis 3 ya.
Dari berapa bagian? 8. 8 ya. Oke, ya. Betul ya, 8. Nah, jadi ini kita jumlahkan karena ditanya berapa jumlah melon ayah dan Dayu makan. Jadi berapa ini kalau dijumlahkan? 5/8. Ya. 5/8. Oke ya, kita jumlahkan 2 tambah 3 sama dengan 5 dan penyebutnya tetap sama 8 ya. Nah, begitu ya. Mudah atau gampang? Gampang. Iya, gampang. Coba kita tes Kafi ya. Ya. Kita tes Kafi dulu. Nomor 2. Nah, siapa yang mau nomor 2? Ya, nomor 2. Yang mau mengerjakan nomor 2, ayo siapa? Coba. 12 bagian. Abi, yuk Bi. Coba Bi, Bapak mau lihat Bi. Ibu makan Baca dulu Bi. 12. Selama perjalanan, Dayu tak henti makan kue lapis. Dayu Oke. Ya. satu loyang kue lapis dipotong menjadi 12 bagian. Dayu makan 4 bagian kue lapis. Ibu makan 2 bagian kue lapis. Berapa bagian kue yang telah dimakan Ibu dan Dayu? Ya. Berapa? Coba Abi. Kita tulis ibu dulu. Ibu makan berapa? 2. Ibu makan Dayu ya. Dayu dulu. Dayu makannya berapa? 4. 4. Berarti dari berapa bagian? 12. 12. Ya, 12. Kemudian kita jumlahkan. Ibu makannya berapa? 2. 2 ya. Dari berapa bagian? 12. 12. Kita jumlahkan. Berapa jadi? 6/12. Oke, sip ya. 6/12. Nah, begitu ya. Mudah ya? Mudah nggak? Mudah, Pak. Ya, Pak. Ini Pak. Coba yang ketiga. Kita lihat. Razin. Coba Razin. Baca dulu, Razin. Itu membawa 15 batang coklat untuk dinikmati selama perjalanan. Dayu telah memakan 5 batang coklat. Ibu dan ayah menghabiskan 5 batang juga. Berapa bagian coklat yang telah dihabiskan? Nah, kita jumlahkan ya. Sekarang kita jumlahkan. Ya. Berapa tadi bagian coklat yang dihabiskan? 5. Ya, kita tulis. Dayu makannya berapa? 5. 5. Dari berapa batang? 15. 15. Tulis 15. Ayah dan bundanya berapa? Makan. 5. Ibu dan ayah 5 juga. Kita tulis ya. 5. Jadi berapa batang? 15. 15. Nah, sekarang kita jumlahkan. Berapa? 10/15. 10/15. Berapa? 10/15. Nah, 10 ya. Ya, 10/15. Ya. Nah, 10/15. Jadi ini salah nih. Jadi masih tersisa berapa bagian untuk diberikan pada saudara? Itu 5 ya sisanya. Cuman ini yang ditanya jumlah berapa bagian coklat yang dihabiskan. Jumlahnya 10. Harusnya 10 ya. Maaf. Ini 10/15 ya. Pertanyaannya berapa bagian coklat yang telah dihabiskan? 10/15 ya. Oke. Ini bukan 5 ya. Tapi yang tersisa 5 masih. Ya.
Kan ada dua nih pertanyaannya. Ya. Satu, berapa bagian coklat yang telah dihabiskan? Satunya masih tersisa. Terus Ya. kita berapa yang untuk bagian pada saudaranya berarti? Ini salah nih, bukan 5 ya. 10 nih. Oke. Sisa berapa? Nah, sekarang kita coba selesaikan operasi bilangan ya. Nanti kalian boleh kerjakan sendiri ya. Di buku tulis ini ya, yang nomor 4. Ya. Iya, Pak. Oke. Ya, Pak. Ya, nomor 3 itu salah ya, maaf ya. Oke, ya. Sekarang kita lanjut ya. Nah, setelah tadi Siti dan Dayu tadi ya, Udin ya, teman-temannya menitipkan barang bantuan untuk warga yang ada di Bali. Kemudian mereka juga menitipkan surat ternyata untuk Komang, sepupunya Dayu. Nah, mereka menitip surat. Suratnya adalah sebagai berikut. Nah, ini ya surat. Sekarang kita akan membaca surat dari sahabat Komang, ya. Ya. Siapa yang mau baca nih? Izan. Ya. Coba Izan. Bisa bantu Bapak membaca ya. Jakarta. Baca yang ada di ya. Di depan. Yuk, silakan. Salam. Kalau Komang, salam kenal. Bagaimana kabarmu dan pengungsi Bali? Di Bali. Semoga makin membaik ya. Kami di SD Nusantara telah mengumpulkan sejumlah bantuan, ada pakaian, makanan, selimut, dan perlengkapan sekolah. Kami harap bantuan ini dapat meringankan teman-teman di pengungsi. Cuaca memang akhir ini mudah sekali berubah. Terkadang pagi hari cerah, matahari bersinar hingga siang. Akan tetapi saat sore cuaca berubah menjadi hujan deras. Semoga kondisi kita tetap terjaga. Mengungsi dapat menerima bantuan ini. Salam untuk teman-teman di Bali. Sahabatmu ya. Oke, baik. Terima kasih ya Izan. Ternyata sahabat dari Komang ini menuliskan surat ya kepada Komang, menanyakan kabarnya ya dan mendoakan mudah-mudahan mereka baik-baik saja. Nah, dari surat ini ya kita akan mencoba menemukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca ya. Mungkin di buku kalian ya, coba kalian bisa lihat ya di buku kalian itu ada tulisan tentang cuaca ya. Coba yang kaitan dengan cuaca yang ada di dalam surat itu kata-kata apa saja? Coba. Siapa yang ya cerah. Kemudian apa lagi? Hujan. Hujan. Apa lagi? Badan. Mendung. Apa lagi? Nah, ini Bapak kasih resepnya ya. Jadi itu sudah ada jawabannya. Coba kalian lihat di bukunya, itu ada tulisan merah ya. Itulah tentang cuaca ya. Ada cerah, kemudian ada matahari, cuaca berubah, kemudian ada hujan. Itu tentang cuaca. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat ya bagaimana cara mengartikan makna kata dari kata-kata yang ada di surat tadi ya. Caranya bagaimana?
caranya kita akan melihat kamus. Kamus bahasa Indonesia. Siapa yang punya kamus bahasa Indonesia? Singa ya. Siapa lagi? Nah, gini ya. Nih. Tahukah kamu apa itu kamus? Kamus itu adalah buku yang berisi kata-kata istilah. Jadi misalnya cerah. Nah, kita tinggal cari cerah. Kita cari abjad awalnya itu huruf C. Kemudian ya. Nah, begitu cara mencarinya ya. Jadi cara kita menggunakan kamus itu harus paham ya. Nah, sekarang ini petunjuk bagaimana kita mencari kata-kata. Misalnya kata-kata itu mempunyai awalan misalnya. Contoh misalnya menjaga ya. Kemudian memelihara, kemudian merawat misalnya. Nah, kita cari dulu apa kata dasarnya. Menjaga. Nah, menjaga itu kata dasarnya adalah jaga ya. Nah, jadi kita mencari kamus, lihat kata jaga, bukan kata ya. Menjaga. Jadi cari huruf J-nya dulu. Kita kamus ya. Berarti J ya, jaga itu. Nah, kita cari. Setelah kita dapat, baru kita tahu apa artinya begitu ya. Nah, begitu cara menggunakan kamus. Tapi sekarang kamus ini jarang digunakan ya. Orang sekarang lebih cepatnya itu menggunakan nih ya handphone. Ya, handphone. Kita tinggal pencet keluar dia ya. Betul enggak? Betul. Apa aja bisa gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita pengen belajar begitu ya, kita cari dulu di kamus. Kalau nggak ada kamus bolehlah kita menggunakan handphone ya. Karena kecanggihan untuk kita belajar biar lebih cepat ya. Oke, paham ya cara menggunakan kamus ya? Nah, sekarang kita akan tugasnya ya, bahwa kita akan mencari dan menemukan kata yang berhubungan dengan cuaca pada kamus dan tuliskan maknanya. Nah, kita mencarinya itu di surat tadi. Ya, di surat. Kita cari makna katanya nanti ya. Nyari makna katanya itu di kamus. Tapi mencari kata-katanya yang berhubungan dengan cuaca itu di surat tadi. Nah, surat yang dibaca oleh teman kalian Izan tadi. Ya, oke? Oke. Oke ya. Nah, kemudian setelah kalian cari, nanti Bapak minta tolong kalian tugasnya ini. Ya, menuliskan pengalaman. Ya, pengalaman kalian bagaimana ketika keadaan cuaca yang berubah. Yang tadinya pagi, misalnya cerah, kemudian tiba-tiba hujan. Nah, kalian mungkin punya pengalaman ya. Tentang bagaimana perubahan cuaca ini. Pak, tadi kami mau main Pak, pagi-pagi udah merencanakan. Yang tadi dan Lani ya. Nah, kalian tulis pengalaman kalian sendiri ya, bukan mengarang. Ya, nanti. Jadi punya pengalaman pribadi, misalkan tengah main atau lagi ke pantai, tiba-tiba hujan Pak, begitu ya. Kalian tulis nanti di kolomnya. Ya. Oke, bisa ya? Bisa. Ya. Ya, kalau pengen ini lihat bukunya di halaman 170 ya. Itu nulis pengalaman pribadi. Nanti bisa kalian buka. Oke? Oke ya? Oke. Paham sampai di sini? Paham. Paham ya? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari akan bermanfaat untuk kita ya. Oke, mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini ya hari ini ya. Ya. Ya, Pak. Siap ya. Mudah-mudahan kita semua tetap mendapatkan kesehatan dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala.
Oke, mari kita tutup acara kita ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta Wa atubu ilaik. Oke ya. Bapak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Alif ya. Ya. Pak. Dah. Ini dulu foto. Foto sebentar dulu. Ya. Oke, silakan. Begini ya. 1, 2, buka kameranya. Sipa, buka kameranya Sipa. Siapa tuh yang belum dibuka tuh? 1 tuh. Alika ya. Zaki Ahmad. Kita foto Zafran. Ya, oke. 1. Sipanya mana Sipa? Belum dibuka. 2. Itu ya. Nah, yuk siap. Pak. Mau foto, Pak. Mana Zafran mukanya? Zafran. Coba benar-benar. Mana Zafran? Foto dulu Zafran. Zafran lah ganteng ya, nggak mau lagi berfoto. 1, 2, 3. Select. Oke ya, sudah dulu ya. Ya. Ya, Pak. Ya, assalamualaikum. Salam.